Andaikan kamu tetap bersama kami berada di kampung halaman, niscaya kamu tidak akan mati atau terbunuh dalam perjalanan atau peperangan. Firman Allah, pengandaian itu ditujukan Allah untuk menimbulkan penyesalan dalam hati mereka. Yakni, Allah menciptakan keyakinan itu di dalam diri mereka supaya bertambahlah penyesalan atas kematian dan keterbunuhan saudara-saudaranya. Kemudian Allah membantah mereka dengan, Allah lah yang menghidupkan dan mematikan, yakni dalam kekuasaannya lah penciptaan itu dan kepadanya lah persoalan itu dikembalikan. Maka tidak ada seorang pun yang dapat menghidupkan dan mematikan kecuali sesuai dengan kehendak dan takdir Allah. Tidak ada seorang pun yang dapat menambah atau mengurangi usia seseorang melainkan berdasarkan ketetapan dan takdir Allah. Dan Allah Maha melihat atas apa yang kamu kerjakan. Maksudnya, pengetahuan dan penglihatan Allah menembus seluruh makhluknya. Tidak ada satu perkara pun dari persoalan mereka yang samar baginya. Allah berfirman, jika kamu terbunuh atau mati di jalan Allah, niscaya ampunan dan rahmat dari Allah itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Ayat ini mengandung makna bahwa tewas di jalan Allah dan mati biasa merupakan sarana untuk meraih rahmat, ampunan, dan keridaan Allah. Yang demikian itu lebih baik daripada kelestarian berada di dunia kumpulan serpih-serpih duniawi yang fana. Karena sesungguhnya setiap orang yang mati pasti kembali kepada Allah, lalu Dia membalasnya sesuai dengan kebaikan dan keburukan amalnya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, dan jika kamu mati atau terbunuh, niscaya hanya kepada Allah lah kamu dihimpunkan. Maka lantaran rahmat Allah lah kamu bersikap lembut terhadap mereka. Jika kamu bersikap keras dan berhati kasar, niscaya mereka menjauhkan diri darimu. Maka maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam suatu urusan. Jika kamu telah bertekad bulat, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal, ayat 159. Jika Allah menolongmu, maka tiada lagi yang dapat mengalahkanmu. Jika Dia menelantarkan kamu, maka siapa lagi yang dapat menolongmu selain Dia? Hanya kepada Allah lah seharusnya orang-orang yang beriman itu bertawakal, ayat 160. Tidaklah layak seorang nabi berkhianat. Barang siapa yang berkhianat, maka kelak ia akan datang pada hari kiamat membawa perkara yang dikhianatinya itu. Kemudian setiap individu akan dipenuhi balasannya atas apa yang telah diupayakannya, sedang mereka tidak dizalimi, ayat 161. Apakah orang yang mengikuti keridaan Allah itu sama dengan orang yang kembali dengan membawa murka Allah? Tempatnya adalah jahanam, dan itulah tempat kembali yang paling buruk, ayat 162. Mereka terdiri atas beberapa peringkat pada sisi Allah. Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan, ayat 163. Sesungguhnya Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang yang beriman tatkala Dia mengutus kepada mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, menyucikan mereka, dan mengajarkan Alkitab dan hikmah kepada mereka. Dan sesungguhnya, sebelum itu, mereka benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata, ayat 164. Allah Ta'ala menghitabi Rasulullah sambil mengingatkan beliau dan kaum mukmin terhadap karunia Allah, yaitu Allah telah melembutkan hati beliau dalam menghadapi umatnya yang mengikuti perintahnya dan meninggalkan larangannya serta tutur kata beliau yang baik kepada mereka. Maka lantaran rahmat Allah lah engkau bersikap lembut terhadap mereka, sebagai rahmat dari Allah. Hasan al-Basri berkata, ini merupakan akhlak Muhammad yang diutus Allah dengan membawa akhlak demikian. Ayat yang mulia ini seperti ayat, sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Surat At-Taubah, ayat 128.
Kemudian Allah berfirman, jika kamu bersikap keras dan berhati kasar, niscaya mereka menjauhkan diri darimu. Maksudnya, jika bahasamu buruk dan kasar hati kepada mereka, niscaya mereka akan menjauhkan diri dan meninggalkanmu. Namun, Allah menyatukan mereka kepadamu dan melembutkan perilakumu guna menyatukan hati mereka. Abdullah bin Umar berkata, sesungguhnya, saya menemukan sifat Rasulullah dalam kitab-kitab terdahulu itu demikian, sesungguhnya tutur katanya tidak kasar, hatinya tidak keras, tidak suka berteriak-teriak di pasar-pasar, dan tidak suka membalas kejahatan orang dengan kejahatan lagi, namun dia memaafkan dan mengampuninya. Allah Ta'ala berfirman, maka maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam suatu urusan. Oleh karena itu, Rasulullah suka bermusyawarah dengan para sahabatnya mengenai suatu persoalan yang terjadi guna menyenangkan mereka supaya mereka lebih giat dalam melakukan tugasnya. Sebagaimana Rasulullah bermusyawarah dengan mereka, dalam peristiwa Badar atau ihwal keberangkatan menghadang kafilah musyrikin. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, jika engkau mengarungi lautan, niscaya kami pun akan ikut menempuhnya. Jika engkau menempuh kepekatan malam, niscaya kami akan mengikutimu. Kami tidak akan berkata kepada engkau sebagaimana Bani Israel kepada Musa. Mereka mengatakan, pergilah kamu dan Tuhanmu, lalu berperanglah. Kami mau tinggal di sini saja. Namun, kami mengatakan, pergilah dan kami akan bersamamu, di depan, di kanan, dan di kirimu dalam berperang. Nabi pun bermusyawarah dengan para sahabat berkaitan dengan peristiwa Uhud, yaitu tetap tinggal di Madinah atau pergi menghadapi musuh. Kemudian mayoritas sahabat menyarankan untuk pergi menghadapi musuh, maka beliau pun pergi bersama mereka. Rasulullah juga bermusyawarah dalam peristiwa Al-Ahzab ihwal perdamaian dengan mendapatkan sepertiga dari kekayaan Madinah. Namun Sa'id bin Muadz dan Sa'id bin Ubadah menolak. Maka beliau tidak menyetujui imbalan itu. Nabi juga bermusyawarah dengan para sahabat pada peristiwa Hudaybiyah ihwal penyerangan terhadap keturunan kaum musyrik. Maka Abu Bakar Asy-Syiddiq berkata kepada beliau, kami datang tidak untuk membunuh seorang pun. Kami datang untuk berumroh. Maka Rasulullah menyetujui pandangan Abu Bakar. Dalam kisah mengenai kebohongan dikatakan, wahai kaum muslim, berilah aku pandangan mengenai suatu kaum yang mencela keluargaku dan menuduhnya secara salah. Saya bersumpah bahwa saya tidak mengetahui ada keburukan dalam keluargaku dan ada keluarga, istri, yang dicela oleh mereka. Demi Allah, tiada yang saya ketahui dari keluargaku melainkan kebaikan. Adalah Nabi bermusyawarah dengan para sahabat dalam berbagai perang dan semacamnya. Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Hurairah, dari Nabi, pemberi saran adalah orang yang dapat dipercaya. Ibnu Majah meriwayatkan pula dari Jabir bahwa Rasulullah bersabda, jika seseorang meminta saran kepada saudaranya, maka berilah dia saran. Allah Ta'ala berfirman, jika kamu telah bertekad bulat, maka bertawakallah kepada Allah. Artinya, jika kamu telah bermusyawarah dengan mereka mengenai suatu persoalan dan kamu telah meyakininya, maka bertawakallah kepada Allah mengenai persoalan itu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Jika Allah menolongmu, maka tiada lagi yang dapat mengalahkanmu. Jika Dia menelantarkan kamu, maka siapa lagi yang dapat menolongmu selain Dia? Hanya kepada Allah lah seharusnya orang-orang yang beriman itu bertawakal. Ayat ini senada dengan ayat sebelumnya, pertolongan itu tiada lain kecuali dari sisi Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kemudian Allah menyuruh mereka supaya bertawakal kepada Allah. Dia berfirman, hanya kepada Allah lah seharusnya orang-orang yang beriman itu bertawakal. Tidaklah layak seorang nabi berkhianat. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, kaum muslim kehilangan selimut beludru dalam peristiwa Badar. Mereka mengatakan bahwa kemungkinan Rasulullah telah mengambilnya. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat,
tidaklah layak bagi seorang nabi berkhianat, yakni korupsi. Ini merupakan penyucian terhadap diri nabi dari segala aspek pengkhianatan dalam menjalankan amanah, membagikan ghanimah, artinya harta rampasan perang, dan sebagainya. Kemudian Allah berfirman, barang siapa yang berkhianat, maka kelak ia akan datang pada hari kiamat membawa perkara yang dikhianatinya itu. Kemudian setiap individu akan dipenuhi balasannya atas apa yang telah diupayakannya, sedang mereka tidak dizalimi. Ini merupakan intimidasi yang keras dan ancaman yang tegas. Dalam sunnah pun terdapat larangan berkhianat, seperti termuat dalam banyak hadis, di antaranya dalam hadis-hadis berikut ini. 1. Diriwayatkan oleh Ahmad dari Abu Malik al-Ashja'i, dari Nabi bersabda, korupsi yang paling besar menurut pandangan Allah ialah sejengkal tanah. Kamu melihat dua orang yang tanahnya atau rumahnya berbatasan. Kemudian salah seorang dari keduanya mengambil sejengkal dari milik saudaranya itu. Maka jika dia mengambilnya, akan dikalungkan kepadanya dari 7 lapis bumi pada hari kiamat. Hadis Ahmad. 2. Imam Ahmad meriwayatkan dari Al-Mustawrid bin Shaddad, dia mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa yang diserahi suatu jabatan sedang dia tidak punya rumah, maka berikan rumah untuknya, bila tidak punya istri, maka kawinkan dia, bila tidak punya pembantu, maka berilah dia pembantu, dan bila dia tidak punya kendaraan, maka sediakan kendaraan untuknya. Barang siapa yang mengambil sesuatu selain itu, maka dia koruptor. Hadis Ahmad. 3. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hamid As-Sa'idi, dia berkata, Rasulullah mempekerjakan seseorang dari kabilah Al-Azad yang bernama Ibnu Latabiyah untuk mengurusi zakat. Setelah selesai bekerja, dia datang dan berkata, ini hak Anda, dan ini hadiah dari orang untuk saya. Maka Rasulullah berdiri di mimbar dan bersabda, bagaimana urusan seorang pegawai yang saya tugaskan untuk menangani sebuah pekerjaan? Lalu dia berkata, ini hak Anda dan ini hadiah dari orang lain untukku. Maka mengapa ia tidak duduk saja di rumah ayah dan ibunya, kemudian menunggu apakah akan ada atau tidak orang yang datang memberinya hadiah? Demi zat yang diriku berada dalam kekuasaannya, tidaklah salah seorang di antara kamu mengambil sesuatu melainkan pada hari kiamat ia akan datang sambil memikul sesuatu itu, baik berupa unta yang menderum, atau sapi yang mengemoh, atau kambing yang mengembik. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya hingga terlihat putihnya kedua ketiak beliau, lalu bersabda, Ya Allah, sungguh saya sudah menyampaikan risalah. Beliau mengatakannya sebanyak 3 kali. Hadits ini dikemukakan dari hadis Sufyan bin Uyainah. 4. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah berdiri di antara kami lalu beliau menceritakan ihwal korupsi. Beliau memandangnya sebagai perkara yang sangat penting. Kemudian bersabda, sungguh aku akan menjumpai salah seorang di antara kamu yang datang pada hari kiamat dengan unta yang menderum di pundaknya. Abu Hurairah berkata, Ya Rasulullah, tolonglah saya. Maka kelak saya akan menjawab, saya tidak memiliki wewenang apapun untuk menolongmu. Sungguh aku telah menyampaikan risalah kepadamu. Sungguh aku akan menjumpai salah seorang di antara kamu yang datang pada hari kiamat dengan kuda yang meringkik di pundaknya. Abu Hurairah berkata, Ya Rasulullah, tolonglah saya. Maka kelak saya akan menjawab, saya tidak memiliki wewenang apapun untuk menolongmu. Sungguh aku telah menyampaikan risalah kepadamu. Sungguh aku akan menjumpai salah seorang di antara kalian yang datang pada hari kiamat dengan barang emas dan perak di pundaknya. Abu Hurairah berkata, Ya Rasulullah, tolonglah saya. Maka kelak saya akan menjawab, saya tidak memiliki wewenang apapun untuk menolongmu. Sungguh aku telah menyampaikan risalah kepadamu. Hadits ini dikemukakan dari hadis Abu Hayyan. 5. Dari Umar bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, kembalikanlah benang dan jarumnya yang diambil, karena korupsi merupakan perbuatan memalukan,
api neraka, dan aib bagi pelakunya pada hari kiamat. 6. Abu Bakar bin Mardawi meriwayatkan dari Buraidah, dari Nabi. Beliau bersabda, apabila sebuah batu yang dilemparkan ke dalam jahanam, maka ia tidak akan sampai ke dasarnya selama 70 musim gugur. Kemudian didatangkan koruptor, lalu dilemparkan bersama barang hasil korupsi itu. Dikatakan kepada orang yang korup, bawa barangnya. Itulah yang dimaksud dengan firman Allah. Barang siapa yang berkhianat dalam harta rampasan perang, maka ia akan datang pada hari kiamat dengan membawa barang yang dikhianatinya. 7. Abu Daud meriwayatkan dari Samurah bin Jundub, dia berkata, apabila Rasulullah mendapat ghanimah, artinya harta rampasan perang, maka beliau menyuruh Bilal memanggil manusia mengumpulkan ghanimah, harta rampasan perang. Maka mereka pun berdatangan membawanya. Kemudian beliau membaginya menjadi 5 bagian, kemudian membagikannya. Pada suatu hari datanglah seseorang membawa seikat gandum setelah diperintahkan untuk mengumpulkan, lalu berkata, wahai Rasulullah, ini ghanimah, harta rampasan perang, yang kami peroleh. Nabi bersabda, apakah kamu mendengar seruan Bilal sebanyak 3 kali? Dia mengiyakannya. Nabi bersabda, lalu, apa yang membuatmu tidak menyampaikannya? Kemudian dia memberikan alasan. Nabi bersabda, alasan itu tidak dapat diterima. Kamu akan datang pada hari kiamat dengan membawa ghanimah, harta rampasan perang, itu. Saya tidak mau menerimanya. Allah berfirman, apakah orang yang mengikuti keridaan Allah itu sama dengan orang yang kembali dengan membawa murka Allah? Tempat dia adalah jahanam, dan ia merupakan tempat kembali yang paling buruk. Yakni, tidaklah sama orang yang mengikuti syariat Allah sehingga dia berhak mendapat keridhaan dan pahala dari Allah serta perlindungan dari bencana azabnya dengan orang yang berhak mendapat azab Allah secara tetap dan tidak dapat dipalingkan dari dirinya, karena tempat dia adalah jahanam yang merupakan tempat paling buruk. Ayat ini seperti ayat, apakah sama antara orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu benar dengan orang yang buta? Kemudian Allah berfirman, mereka terdiri atas beberapa peringkat pada sisi Allah. Maksudnya, orang yang mendapat kebaikan dan keburukan itu memiliki beberapa peringkat, baik peringkat di surga maupun di neraka. Penggalan ini seperti firman Allah, masing-masing memiliki peringkat yang sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Yakni, Allah akan memenuhi balasan peringkat mereka. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari kalangan mereka, yakni dari jenis mereka sehingga memungkinkan mereka untuk berdialog dan bertanya jawab dalam memahami firman Allah. Oleh karena itu, Allah berfirman, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, yakni Al-Quran, menyucikan mereka, yakni menyuruh mereka kepada kemakrufan dan melarang mereka dari kemungkaran agar diri mereka bersih dan suci dari kotoran dan kekejian yang ada pada saat mereka musyrik pada zaman jahiliyah. Dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah, yakni Al-Quran dan Sunnah. Dan sesungguhnya sebelum itu, yakni sebelum datang Rasul ini, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata, yakni berada dalam penyelewengan dan kebodohan yang jelas, nyata, dan terang bagi setiap orang. Dan mengapa tatkala suatu musibah menimpamu, padahal kamu telah menimpakan hal yang sama, kamu mengatakan, dari mana ini? Maka katakanlah, ia dari dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, ayat 165. Apa yang menimpamu pada waktu bertemunya dua pasukan, maka hal itu dengan izin Allah, agar dia mengetahui siapa orang-orang yang beriman, ayat 166. Dan agar dia mengetahui siapa orang-orang munafik. Dan dikatakan kepada mereka, marilah berperang di jalan Allah atau pertahankan dirimu. Mereka berkata,
seandainya kami mengetahui akan terjadi perang, niscaya kami mengikutimu. Pada saat itu, mereka lebih dekat kepada kekafiran daripada keimanan. Mereka mengatakan dengan mulutnya sesuatu yang tidak ada dalam hatinya. Allah lebih mengetahui terhadap apa yang mereka sembunyikan, ayat 167. Orang-orang yang mengatakan, sedang mereka berpangku tangan, kepada saudara-saudaranya, andaikan mereka menaati kami, niscaya mereka tidak akan terbunuh. Katakanlah, maka tolaklah kematian dari dirimu, jika kamu orang-orang yang benar, ayat 168. Allah Ta'ala berfirman, dan mengapa tatkala suatu musibah menimpamu, yakni musibah terbunuhnya sebagian mereka dalam perang Uhud, padahal kamu telah menimpakan hal yang sama, yakni dalam peristiwa Badar karena kaum muslim berhasil membunuh 70 orang musyrik dan menawan 70 tawanan, kamu mengatakan, dari mana ini? Maksudnya, dari mana musibah ini dapat menimpa kami? Maka katakanlah, itu dari dirimu sendiri. Yakni, disebabkan kedurhakaanmu terhadap Rasulullah tatkala beliau memerintahkan supaya kamu jangan beranjak dari tempatmu, lalu kamu melanggarnya. Yakni, disebabkan pelanggaran yang dilakukan regu pemanah. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yakni, Allah melakukan apa-apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa-apa yang Dia kehendaki, tanpa ada yang dapat menolak ketetapannya. Kemudian Allah berfirman, apa yang menimpamu pada waktu bertemunya dua pasukan, maka hal itu dengan izin Allah. Maksudnya, kocar-kacirnya kamu di depan musuh, terbunuhnya sejumlah orang dari pasukanmu, dan terlukanya segolongan yang lain merupakan kodo dan kodar Allah, dan kepunyaannya lah hikmah dari peristiwa itu. Dan agar Dia mengetahui siapa orang-orang yang beriman, yakni orang-orang yang sabar, teguh, dan tidak goyah, dan agar Dia mengetahui siapa orang-orang munafik. Dan dikatakan kepada mereka, marilah berperang di jalan Allah atau pertahankan dirimu. Mereka berkata, seandainya kami mengetahui akan terjadi perang niscaya kami mengikutimu. Yang dimaksud oleh ayat itu ialah teman-teman Abdullah bin Ubay bin Salul yang kembali lagi setelah berada di tengah-tengah perjalanan. Jumlah mereka sepertiga dari seluruh pasukan muslim. Abdullah bin Ubay berkata, dia, Nabi, menaati mereka sehingga dia berangkat dan menolak saranku. Demi Allah, kita tidak tahu untuk apa kita membunuh diri kita sendiri di sana, wahai manusia. Maka Abdullah pulang bersama orang-orang munafik dan yang ragu-ragu. Abdullah bin Amr bin Haram, saudara Bani Salamah, menyusul mereka. Amr berkata, hai orang-orang, aku mengingatkanmu akan Allah. Janganlah kalian meninggalkan Nabi dan kaum kalian sendiri sewaktu datang musuhmu. Mereka malah berkata, seandainya kami mengetahui bahwa kalian akan berperang, maka kami tidak mengikutimu. Kami tidak tahu akan terjadi perang. Setelah mereka tidak menggubris Amr, menolak, dan berpaling, maka Amr berkata, wahai musuh-musuh Allah, semoga Allah mengenyahkan kamu. Allah tidak memerlukan kamu. Dia pun pergi menuju Rasulullah. Allah Azza wa Jalla berfirman, mereka lebih dekat kepada kekafiran daripada kepada keimanan. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, mereka mengatakan dengan mulut mereka sesuatu yang tidak ada dalam hati mereka. Yakni, mereka mengucapkan suatu ungkapan yang tidak diyakini kesahihannya. Di antara ucapan mereka itu ialah, andaikan kami mengetahui akan terjadi perang, niscaya kami tidak mengikutimu. Sesungguhnya mereka mengetahui dengan yakin bahwa kaum musyrik itu datang dari negeri yang jauh guna menuntut balas dari kaum muslim atas musibah yang menimpa para pemuka mereka dalam peristiwa Badar, dan sesungguhnya perang itu niscaya akan terjadi di antara mereka. Oleh karena itu, Allah berfirman, Allah lebih mengetahui terhadap apa yang mereka sembunyikan. Kemudian Allah berfirman, orang-orang yang berkata kepada saudara-saudaranya, sedang mereka berpangku tangan, andaikan mereka menaati kami, niscaya mereka tidak akan terbunuh.
yakni, jika mereka mau mendengarkan nasihat kami untuk tetap tinggal dan tidak pergi, niscaya mereka tidak terbunuh bersama korban lainnya. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah, maka tolaklah kematian dari dirimu, jika kamu adalah orang-orang yang benar. Jika ketidakpergian itu dapat menyelamatkan seseorang dari kematian, maka seharusnya kamu pun tidak mati. Namun, kematian itu pasti menjemputmu walaupun kamu berada dalam benteng yang tinggi lagi kuat. Maka tolaklah kematian dari dirimu, jika kamu adalah orang-orang yang benar. Mujahid meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, ayat ini diturunkan sehubungan dengan Abdullah bin Ubay bin Salul dan kawan-kawannya. Jangan sekali-kali kamu menduga terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah itu pada mati. Tidak mati, namun mereka hidup di sisi Tuhannya dengan diberi rezeki, ayat 169. Dan bersuka cita karena mendapat sebagian karunia yang diberikan Allah kepada mereka serta bergembira karena adanya orang-orang yang akan menyusul mereka dari belakang. Tiada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula bersedih hati, ayat 170. Mereka bergembira karena mendapat nikmat dan karunia dari Allah, dan bahwa Allah tidak menyia-nyiakan balasan orang-orang yang beriman, ayat 171. Orang-orang yang menanggapi Allah dan Rasul-Nya setelah mereka mendapat luka. Bagi orang-orang yang berbuat baik di antara mereka terdapat pahala yang besar, ayat 172. Orang-orang yang dikatakan oleh manusia lain kepadanya, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian, maka takutlah terhadap mereka. Perkataan itu justru menambah keimanan mereka dan mereka berkata, cukuplah bagi kami Allah sebagai sebaik-baik wakil, ayat 173. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia dari Allah. Mereka tidak mendapat perlakuan buruk. Mereka mengikuti keridaan Allah. Allah adalah pemilik karunia yang besar, ayat 174. Sesungguhnya mereka itu setan yang menakut-nakuti para wali Allah. Maka janganlah kamu takut terhadap mereka dan takutlah kepadaku, jika kamu adalah orang-orang yang beriman, ayat 175. Allah Ta'ala memberitahukan ihwal para syuhada bahwa meskipun mereka telah meninggal di dunia ini, namun roh mereka tetap hidup dan diberi rezeki di akhirat. Muhammad bin Jarir meriwayatkan dari Ishaq bin Abi Talhah. Anas bin Malik menceritakan kepadaku mengenai para sahabat Rasulullah yang diutus oleh Nabi Allah kepada penduduk Birim Maunah, sumur pertolongan. Anas berkata, saya tidak pasti apakah jumlah mereka itu 40 atau 70 orang. Orang yang mengurus air sumur itu adalah Amir bin Tufail al-Jafari. Kelompok sahabat Rasulullah pun berangkat hingga mereka tiba di gua yang menuju ke sumur. Mereka pun duduk-duduk di sana. Sebagian mereka berkata kepada yang lain, siapa di antara kalian yang akan menyampaikan risalah Rasulullah kepada penduduk sumur ini? Maka berkatalah, menurut Anas, orang itu adalah Abu Mulhan al-Ansyori, aku yang akan menyampaikan risalah Rasulullah, maka dia pun berangkat hingga sampai di dekat rumah penduduk. Dia berlutut di depan rumah mereka. Kemudian dia berkata, hai penghuni Birim Maunah, sesungguhnya aku utusan Rasulullah bagimu. Sesungguhnya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan Rasul Allah. Maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka muncullah seseorang dari samping rumah dengan membawa tombak. Kemudian menghantamkannya ke tubuh Abu Mulhan hingga menembus keluar. Abu Mulhan berkata, Allahu Akbar, demi Tuhan Ka'bah, aku beruntung. Kemudian mereka mengejar Abu Mulhan hingga sampai kepada teman-temannya yang berada di gua. Lalu Amir bin Tufail membunuh seluruh utusan itu. Ibnu Ishaq berkata bahwa Anas bin Malik menceritakan kepadaku, sehubungan dengan syuhada, sesungguhnya Allah telah menurunkan ayat Al-Quran, sampaikanlah ihwal kami kepada kaum kami bahwa sesungguhnya kami telah bertemu dengan Tuhan kami,
maka dia pun rela kepada kami dan kami pun rela kepadanya. Kemudian ayat itu dibatalkan hukum dan dihilangkan dari mushaf, setelah kami membacanya selama beberapa waktu, dan Allah Ta'ala menurunkan ayat, jangan sekali-kali kamu menduga terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan, mereka hidup di sisi Tuhan mereka dengan diberi rezeki. Muslim meriwayatkan dalam syahihnya dari Masruq, dia berkata, kami bertanya kepada Abdullah mengenai ayat ini, jangan sekali-kali kamu menduga terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan, mereka hidup di sisi Tuhan mereka dengan diberi rezeki. Maka Abdullah menjawab, sesungguhnya kami pernah menanyakan hal itu kepada Rasulullah dan beliau mengatakan bahwa roh para syuhada berada dalam tembolok burung hijau yang bersarang di lampu-lampu yang bergantungan di bawah arasi. Burung itu berpesiar di surga kemanapun ia suka, kemudian hinggap pada sarang-sarang itu. Lalu Tuhan memperlihatkan dirinya kepada mereka sekejap sambil berfirman, apakah kalian menginginkan sesuatu? Mereka menjawab, apalagi yang kami inginkan? Kami telah berpesiar di surga kemana saja yang kami sukai. Allah mengajukan pertanyaan sebanyak 3 kali. Tatkala mereka berpikir bahwa dirinya harus mengajukan permohonan, maka mereka pun berkata, ya Rabbi, kami ingin kiranya Engkau mengembalikan roh kami ke jasadnya sehingga kami dapat berperang di jalan-Mu sekali lagi. Setelah Allah melihat bahwa hal itu tak ada kepentingannya bagi mereka, maka mereka pun dibiarkan. Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas bahwa Rasulullah bersabda, tiada seorang pun yang meninggal dan mendapat suatu kebaikan pada sisi Allah yang menggembirakannya untuk dikembalikan ke dunia kecuali orang yang mati syahid. Sesungguhnya yang menggembirakannya ialah jika ia dikembalikan ke dunia, kemudian berperang sekali lagi. Dia berbuat demikian karena pahala mati syahid itu demikian besar terlihat. Dalam Syahihain dan kitab hadis lainnya dikatakan, sesungguhnya Abu Jabir, yaitu Abdullah bin Amr bin Haram al-Ansyari gugur dalam peristiwa Uhud sebagai syuhada. Imam Ahmad meriwayatkan dari Jabir, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda kepada Jabir, apakah kamu tahu bahwa Allah menghidupkan bapakmu? Jabir menjawab, engkau hanya berangan-angan saja. Abdullah berkata, saya dikembalikan ke dunia kemudian aku berperang di antara kalian sekali lagi. Jabir berkata, saya berketetapan bahwa para syuhada tidak akan dikembalikan lagi ke dunia. Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Al-Munkadirah, saya mendengar Jabir berkata, setelah ayahku gugur, aku pun menangisinya dan menyingkapkan kain yang menutupi wajahnya. Maka para sahabat Rasulullah melarangku, sementara Nabi tidak. Kemudian beliau bersabda, janganlah menangisinya atau apa yang membuat kamu menangis sebab para malaikat senantiasa menaunginya dengan sayap-sayapnya hingga dia dibawa ke langit. Muslim dan Nasai menyandarkan hadis ini dari berbagai jalan. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, tatkala saudara-saudaramu mendapat musibah dalam perang Uhud, maka Allah menempatkan roh-roh mereka dalam tembolok burung hijau. Burung itu mendatangi berbagai sungai surga, memakan buah-buahan surga, dan bersarang pada lampu-lampu gantung yang terbuat dari emas di bawah arasi. Setelah mereka mendapatkan makanan dan minuman yang lezat serta perkataan yang baik, mereka berkata, andaikan saudara-saudara kami mengetahui apa yang dilakukan Allah terhadap kami, niscaya mereka bersikap zuhud dalam berjihad dan tidak akan melarikan diri dari medan perang. Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya aku akan menyampaikan ihwalmu kepada mereka. Kemudian Allah menurunkan ayat, jangan sekali-kali kamu menduga terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah itu pada mati. Bahkan, mereka hidup di sisi Tuhan mereka dengan diberi rezeki. Imam Ahmad meriwayatkan dari Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dari Malik bin Anas al-Ashbahi, dari Az-Zuhri Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik, dari ayahnya, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda,
rob seorang mukmin menjadi burung yang bergelantung pada pohon surga sebelum Allah mengembalikan kepada jasadnya ketika membangkitnya kembali. Hadis Ahmad. Hadits di atas merupakan berita gembira bagi setiap mukmin bahwa roh mereka berada di surga. Roh ini juga berpesiar di surga, memakan buah-buahan surga, melihat pemandangan dan keriangan yang ada di sana, serta menyaksikan karunia yang disediakan Allah di surga. Hadits itu merupakan hadis yang mulia lagi agung. Hal ini disepakati oleh 3 orang imam dari imam mazhab 4. Adapun roh para syuhada adalah seperti bintang-bintang, jika dinisbatkan kepada roh kaum mukmin. Kita memohon kepada Allah karunia dan anugerah kiranya Dia mewafatkan kita dalam keimanan. Firman Allah, sedang mereka bersuka cita karena mendapat apa yang diberikan Allah kepada mereka, berupa kenikmatan dan karunia yang banyak, serta bergembira dan ceria karena mereka akan disusul oleh saudara-saudaranya yang berjihad setelah mereka, agar mereka menikmati pahala yang Allah berikan secara bersama-sama. Said bin Jubair berkata, tatkala mereka masuk surga dan melihat karunia yang akan diberikan kepada syuhada, maka mereka berkata, andaikan saudara-saudara kami yang berada di dunia mengetahui karunia yang kami ketahui sekarang sebagaimana diberitahukan Rasulullah, maka Tuhan memberitahukan kepada mereka, sesungguhnya aku telah menurunkan ayat kepada nabimu dan menginformasikan ihwalmu dan apa yang kamu peroleh. Maka bergembiralah karena mendapatkan semua itu. Itulah yang dimaksud oleh firman Allah, serta bergembira karena adanya orang-orang yang akan menyusul mereka dari belakang. Di atas telah dikutip dari Syahihain cerita para penghuni Bi'r Maunah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, tiada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula bersedih hati. Maksudnya, mereka tidak mengkhawatirkan apa yang ada di depan mereka dan tidak bersedih hati atas apa yang mereka tinggalkan di belakang. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, mereka bergembira karena mendapat nikmat dan karunia dari Allah, dan bahwa Allah tidak menyia-nyiakan balasan orang-orang yang beriman. Muhammad bin Ishaq berkata, istabshiru bermakna, bergembiralah lantaran dapat menyaksikan dengan jelas pemenuhan perkara yang dijanjikan dan pahala yang banyak. Firman Allah Ta'ala, orang-orang yang menanggapi Allah dan Rasul-Nya setelah mereka mendapat luka. Ini merupakan peristiwa Hamra, al-Asad, yaitu setelah kaum musyrik mendapat bencana dari kaum muslim, maka mereka berputar kemudian pulang ke negerinya. Ketika sampai di perjalanan, mereka menyesal mengapa tidak sekalian saja menyerang penduduk Madinah dan menjadikan Madinah sebagai bukti siapa yang menang dan siapa yang kalah. Setelah berita itu sampai kepada Rasulullah, maka beliau mengimbau kaum muslim supaya pergi menyusul mereka guna menggentarkan mereka dan memperlihatkan kepada mereka bahwa kaum muslim itu memiliki kekuatan dan ketangguhan. Rasulullah tidak mengizinkan pergi kecuali kepada orang yang mengikuti peristiwa Badar, kecuali Jabir bin Abdullah yang diharuskan tetap tinggal di Madinah guna menjaga saudara-saudara perempuannya yang 7 orang, dan tiada laki-laki lagi di rumahnya. Maka berangkatlah kaum muslim, walaupun di antara mereka ada yang luka-luka dan kelelahan, demi menaati Allah Azza wa Jalla dan Rasul-Nya. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ikrimah, dia berkata, setelah kaum musyrik kembali dari Uhud, mereka berkata, bukan Muhammad yang kalian bunuh dan bukan persendian tulang yang kalian hantam, alangkah buruknya apa yang kalian lakukan. Ayo, kembalilah. Maka Rasulullah mendengar berita itu. Kemudian beliau menyuruh kaum muslim berangkat dan mereka pun pergi hingga sampai di Hamra, al-Asad. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat, orang-orang yang menanggapi Allah dan Rasul-Nya setelah mereka mendapat luka. Bagi orang-orang yang berbuat baik di antara mereka terdapat pahala yang besar. Setelah sampai berita kepada Abu Sufyan bahwa Nabi mencarinya, maka Allah merasukkan ketakutan ke dalam hatinya. Sufyan bertemu dengan kafilah dagang. Dia berkata, usirlah Muhammad, nanti kalian diberi imbalan anu dan anu. Kemudian beritahukanlah bahwa kami telah mengumpulkan pasukan yang banyak,
dan saya akan bergabung dengan mereka." Maka datanglah kafilah dagang dan mereka memberitahukan hal itu kepada Rasulullah. Maka beliau bersabda, "Cukuplah bagi kami Allah dan Dia adalah sebaik-baik wakil." Ibnu Hisham menceritakan dari Abu Ubaidah, dia berkata bahwa tatkala berita kembalinya kaum musyrik sampai kepada Rasulullah, maka beliau bersabda, "Demi zat yang diriku berada dalam kekuasaannya, sungguh telah ditawarkan kepada mereka batu. Jika mereka menerimanya, niscaya mereka menjadi seperti kemarin dulu." Firman Allah Ta'ala, orang-orang yang dikatakan oleh manusia lain kepadanya, "Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerangmu, maka takutlah terhadap mereka." Perkataan itu justru menambah keimanannya. Maksudnya, orang-orang yang diancam dengan kumpulan pasukan dan ditakut-takuti dengan banyaknya musuh tidaklah membuat mereka goyah, justru mereka bertawakal kepada Allah dan memohon pertolongan kepadanya. Mereka berkata, "Cukuplah bagi kami Allah dan Dia sebaik-baik wakil." Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas berkaitan dengan firman Allah, "Cukuplah bagi kami Allah dan Dia sebaik-baik wakil," bahwa penggalan itu diucapkan oleh Ibrahim tatkala dia dilemparkan ke dalam api. Penggalan itu diucapkan oleh Muhammad tatkala orang-orang berkata kepadanya, "Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerangmu, maka takutlah terhadap mereka." Perkataan itu justru menambah keimanannya dan mereka berkata, "Cukuplah bagi kami Allah dan Dia adalah sebaik-baik wakil." Oleh karena itu, Allah berfirman, maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia dari Allah. Mereka tidak mendapat perlakuan buruk. Yakni, tatkala mereka bertawakal, maka Allah mencukupi mereka dengan apa yang sangat mereka perlukan, lalu mereka kembali ke negeri mereka, dengan membawa nikmat dan karunia Allah. Mereka tidak mendapat perlakuan buruk, yang diancamkan dan dirahasiakan oleh musuh. Dan mereka mengikuti keridaan Allah. Allah adalah pemilik karunia yang besar. Sehubungan dengan firman Allah, orang-orang yang dikatakan oleh manusia kepadanya, "Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerangmu, maka takutlah terhadap mereka." Mujahid mengatakan bahwa yang dimaksud dengan manusia ialah Abu Sufyan yang berkata kepada Muhammad, "Tempat untuk memenuhi janjimu adalah Badar di mana dahulu kamu telah membunuh para sahabat kami." Nabi Muhammad menyetujuinya. Maka Rasulullah berangkat ke tempat yang telah dijanjikan hingga beliau singgah di Badar. Nabi dan para sahabatnya berhenti di pasar kemudian berbelanja. Itulah yang dimaksud oleh firman Allah, maka mereka kembali membawa nikmat dan karunia. Mereka tidak mendapat perlakuan buruk. Menurut Mujahid, peristiwa itu dikenal dengan Perang Badar Syugera. Demikianlah menurut Ibnu Jarir. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya mereka adalah setan yang menakut-nakuti para wali Allah." Yakni menakut-nakuti kamu sebagai para wali Allah dan mengesankan kepadamu seolah-olah mereka memiliki kekuatan dan kegagahan. Allah Ta'ala berfirman, "Maka janganlah kamu takut terhadap mereka dan takutlah kepadaku, jika kamu adalah orang-orang yang beriman, karena aku akan mencukupimu dan menjadi penolongmu." Allah berfirman, "Bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-hambanya? Dan mereka menakut-nakuti kamu dengan sembahan-sembahan selain Allah. Dan siapa yang disesatkan Allah maka tidak ada seorang pun memberi petunjuk baginya, katakanlah, cukuplah Allah bagiku. Kepadanyalah bertawakal orang-orang yang berserah diri." Surat Az-Zumar, ayat 36-38. Janganlah membuatmu sedih orang-orang yang cepat kafir. Sesungguhnya mereka tidak dapat memudaratkan Allah sedikit pun. Allah bermaksud tidak memberi bagian kepada mereka di akhirat, dan bagi mereka azab yang besar. Ayat 176. Sesungguhnya orang-orang yang membeli kekafiran dengan keimanan sekali-kali tidak dapat memudaratkan Allah sedikit pun, dan bagi mereka azab yang pedih. Ayat 177.
Dan jangan sekali-kali orang-orang kafir menyangka bahwa sesungguhnya penangguhan kami atas mereka itu merupakan kebaikan, sesungguhnya penangguhan kami atas mereka itu dimaksudkan supaya dosa mereka semakin bertambah, dan bagi mereka azab yang besar. Ayat 178. Allah tidak bermaksud meninggalkan kaum mukmin dalam keadaan yang kamu alami sehingga Dia membedakan antara yang buruk dengan yang baik. Dan Allah tidak bermaksud memperlihatkan kamu kepada kegaiban, namun Allah memilih di antara para rasul-Nya orang yang dikehendakinya. Maka berimanlah kepada Allah dan para rasul-Nya. Jika kamu beriman dan bertakwa, maka bagimu pahala yang besar. Ayat 179. Dan jangan sekali-kali kekikiran orang-orang atas karunia yang telah diberikan Allah kepadanya adalah baik bagi mereka. Bukan baik, tetapi buruk bagi mereka. Apa yang mereka kikirkan itu kelak akan dikalungkan kepada mereka pada hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan di langit dan di bumi. Allah Maha mengetahui atas apa yang kamu kerjakan. Ayat 180. Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi, janganlah membuatmu sedih orang-orang yang cepat kafir. Hal itu karena beliau sangat berambisi atas keimanan manusia dan beliau merasa sedih melihat manusia cepat berbuat kekafiran, mudah melakukan kesalahan, berbuat ingkar, dan suka berselisih. Maka Allah berfirman, hal itu jangan membuatmu sedih. Sesungguhnya mereka tidak dapat memudaratkan Allah sedikit pun. Allah bermaksud tidak memberi bagian kepada mereka di akhirat, yakni, hikmah Allah yang terdapat dalam kecepatan mereka berbuat kafir ialah kerugian di akhirat, dan bagi mereka azab yang besar. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang membeli kekafiran dengan keimanan, yakni menukar keimanan dengan kekafiran, sekali-kali tidak dapat memudaratkan Allah sedikit pun, yakni, tidaklah mereka memudaratkan kecuali kepada dirinya sendiri, dan bagi mereka azab yang pedih. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, dan jangan sekali-kali orang-orang kafir menyangka bahwa sesungguhnya penangguhan kami atas mereka itu merupakan kebaikan, sesungguhnya hal itu dimaksudkan supaya dosa mereka semakin bertambah, dan bagi mereka azab yang menghinakan. Firman ini seperti firman lain yang berbunyi, apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu, berarti bahwa kami bersegera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Tidak, sebenarnya mereka tidak sadar. Surat Al-Mu'minun, ayat 55 dan 56. Senada pula dengan firman Allah Ta'ala, dan janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu. Sesungguhnya Allah menghendaki akan mengazab mereka di dunia dengan harta dan anak-anak itu dan agar melayang nyawa mereka dalam keadaan kafir. Surat At-Taubah, ayat 85. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, Allah tidak bermaksud meninggalkan kaum mukmin dalam keadaan yang kamu alami sehingga Dia membedakan antara yang buruk dan yang baik. Yakni, Dia harus mengadakan suatu ujian sehingga dapat dikenali mana mukmin yang sabar dan munafik yang durhaka. Yang dimaksud ialah peristiwa Uhud yang dijadikan oleh Allah sebagai ajang ujian bagi orang yang beriman sehingga jelaslah keimanan, kesabaran, keteguhan, dan ketaatan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya, dan tersingkapnya tirai kaum munafik sehingga nyatalah pengkhianatan mereka terhadap Rasulullah. Siri berkata, orang-orang munafik berkata, jika Muhammad orang yang benar, maka ceritakanlah kepada kami siapa di antara kami yang beriman dan siapa yang kafir. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat, Allah tidak bermaksud meninggalkan kaum mukmin dalam keadaan yang kamu alami sehingga Dia membedakan antara yang buruk dengan yang baik. Yakni, hingga Dia menyisihkan orang mukmin dari kelompok kafir. Demikianlah menurut riwayat Ibnu Jarir. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, dan Allah tidak bermaksud memperlihatkan kamu kepada kegaiban, yang dimaksud bahwa sesungguhnya kamu tidak mengetahui perkara gaib sebelum Allah membedakan siapa yang mukmin dan siapa yang kafir. Namun Allah memilih di antara para rasul-Nya orang yang dikehendakinya.
Firman ini senada dengan ayat, Dia adalah Tuhan, yang mengetahui yang gaib, maka Dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu. Kecuali kepada Rasul yang diridhainya, Surat Al-Jin, ayat 26 dan 27. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, maka berimanlah kepada Allah dan para Rasul-Nya. Artinya, taatlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan ikutilah apa yang disyariatkan kepadamu. Jika kamu beriman dan bertakwa, maka bagimu pahala yang besar. Firman Allah Ta'ala, dan jangan sekali-kali kekikiran orang-orang atas karunia yang telah diberikan Allah kepadanya adalah baik bagi mereka. Bukan baik, tetapi buruk bagi mereka. Yakni, jangan sekali-kali orang kikir menduga bahwa harta yang dikumpulkannya itu akan berguna baginya, justru akan memudaratkan dirinya dalam kerangka pengalaman agamanya, walaupun bagi kehidupan dunianya dapat saja bermanfaat. Kemudian Allah memberitahukan ihwal kesudahan hartanya pada hari kiamat. Allah berfirman, apa yang mereka kikirkan itu kelak akan dikalungkan kepada mereka pada hari kiamat. Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang diberi harta kekayaan oleh Allah namun tidak disakatinya, maka hartanya itu akan menjelma menjadi seekor ular yang mempunyai 2 titik hitam pada sebelah atas kedua matanya. Kemudian ular itu akan dikalungkan kepadanya pada hari kiamat lalu menggigit kedua pipinya. Ular itu berkata, aku adalah hartamu dan gudang kekayaanmu. Kemudian Nabi membaca, dan jangan sekali-kali kekikiran orang-orang atas karunia yang telah diberikan Allah kepadanya adalah baik bagi mereka. Bukan baik, tetapi buruk bagi mereka.